Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat surga, masih semangat pastinya dengan Ramadannya. Ya, kita lanjutkan kembali tentang perjuangan Rasulullah dan karakteristik Rasulullah dan sifat-sifat beliau bersama para sahabat. Maka kita kedua belajar tentang satu hal, bahwa karakteristik sukses bagi Rasul dan para sahabat adalah satu, kuatkan mental dan nikmati perjuangan. Maka kita mendapati satu hal, ketika Rasul berdakwah pertama kali, mendakwahkan kepada keluarganya, apa yang terjadi? Beliau kumpulkan, beliau masak sebanyak mungkin, beliau undang seluruh keluarganya. Diriwayatkan terkumpul 40-45 orang. Setelah mereka semuanya kenyang, maka Rasulullah mendakwahi, mengajaknya menuju Allah dan Rasulnya, dan menyatakan dirinya sebagai seorang Rasul. Disitulah Abu Lahab langsung marah-marah. Apa gara-gara ini kau mengumpulkan kami? Bubar semuanya. Maka semuanya bubar. Apakah Rasul baper? Enggak. Rasul langsung berhenti berdakwah? Tidak. Maka beliau kedua mengundang lagi di lain hari tanpa mengajak Abu Lahab. Terus berdakwah seperti itu. Dan di dakwah kedua inilah beberapa di antara keluarga Rasulullah ada yang masuk Islam di sana. Apakah langsung mulus perjalanan dakwah Rasulullah? Ini kan kebenaran, pasti akan dimudahkan sama Allah. Iya, tapi butuh perjuangan. Apa yang terjadi? Belasan tahun beliau berdakwah di Makkah, tidak banyak umat yang masuk Islam saat itu. Ketika beliau berdakwah, beliau dilemparin batu, diludahi. Bahkan sebuah kisah, Uqbah bin Abi Mu'ayth ketika beliau sedang sujud depan Ka'bah, apa yang terjadi? Dia ambil kotoran unta yang baru selesai disembelih, diletakkan kepala Rasulullah. Ketika beliau berjalan, beliau pasti akan diludahi oleh orang-orang Quraisy. Apakah beliau baper dan mundur? Tidak, terus berjalan sampai titiknya yang paling tidak mudah bagi Rasulullah adalah ketika beliau berdakwah di Taif. Beliau dilemparin batu sampai berdarah-darah kaki Rasulullah. Dan disitulah sampai Allah marah, sampai mengirimkan malaikat ingin dihancurkan semuanya. Ternyata Rasulullah masih sabar dan beliau berharap nanti akan dari sulbi mereka, dari keturunan mereka ada yang mentauhidkan Allah dan menjadi pengikut Rasulullah. Masya Allah gitu. Dan benar mereka nanti akan masuk Islam belasan tahun setelah itu. Ketika Fatu Makkah, mereka setelah itu pun juga masuk Islam. Maka bisa kita pahami satu hal, andai saja Rasulullah saat itu baper dan mentalnya turun, tidak kuat mental dalam berdakwah, mungkin di antara kita hari ini tidak ada yang rukuk dan sujud. Maka kunci sukses yang harus kita tanamkan dalam mempelajari kisah Nabawiyah dan keseharian kita, namanya disebut juga sebagai sikap sejarah gitu ya. Kalau saat Hanan At-Taqi menyampaikan sikap sejarah yang bisa kita ambil dari Rasulullah dan para sahabat, kalau kita ingin sukses dalam setiap perjuangan kita adalah harus memiliki kuat mental dan siap untuk menjalani setiap dan menikmati perjuangannya. Sahabat surga rahimani rahimakumullah, maka kita mendapatkan quote yang sangat indah. Pelaut ulung tidak diciptakan, tidak dibentuk dari lautan yang damai, lautan yang tenang, tapi dia diciptakan dan terbentuk dari samudera yang penuh dengan badai. Maka hari ini kalau misalkan kita mendapatkan penolakan, mendapatkan reject dan sebagainya, nikmatin saja, karena memang itu syarat dari sebuah perjuangan, syarat dari sebuah kesuksesan. Bagaimana Rasul di awal dilemparin batu, tidak ada yang mau beriman kepada Rasulullah, tapi sekarang Masya Allah miliaran orang bersalawat kepada Rasulullah, miliaran orang sujud dan ruku dengan dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita dapati satu hal, bahwa sikap sejarah kita ketika kita belajar dari Rasulullah, kita harus kuat mental dimanapun kita berada. Misalkan hari ini kita kok sedang berikhtiar berjuang gitu ya di dalam usaha-usaha kita, kok daruahnya Allah belum titipkan kemenangan bagi kita, nikmatin saja Rasulullah untuk berdakwah yang mana langsung pertolongan dari Allah. Tidak semudah itu dijalankan setahun 2 tahun sukses, tidak, 22 tahun sampai beliau berjuang sampai titik darah penghabisan, baru setelah di situ Allah titipkan kemenangan yang nyata. Maka semangat berjuang. Ramadan ini semoga menjadi perjuangan terbaik kita, menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.